Simon Liu menyatakan perang dengan pasukan elit Asuro, dan itu langsung menarik perhatian seluruh Myanmar. Beberapa pasukan tentara besar lainnya juga mengamati gerak-gerik kedua pasukan besar itu. Pasukan tentara berperang, meskipun peristiwa seperti itu sering terjadi di Myanmar, tetapi pasukan elit Asuro baru saja menggantikan keberadaan organisasi Black Dragon. Semua orang sangat memperhatikan kekuatan pasukan elit Asuro. Tetapi setelah mengetahui bahwa Nike Dao menambahkan 1.000 tentara untuk Simon Liu, semua orang tidak begitu yakin kepada pasukan elit Asuro. Bagaimanapun, kekuatan Simon Liu 2 kali lipat dari pasukan elit Asuro. Jika mereka memiliki senjata yang sama, maka pihak yang memiliki tentara lebih banyak akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Pada hari kedua deklarasi perang, 1.000 tentara yang diberikan oleh Nike Dao akhirnya tiba di kota Gading, dan Simon Liu secara pribadi mengadakan pesta untuk Letnan Jenderal yang datang. Malam itu, seluruh kamp militer sudah tertidur sejak awal untuk mempersiapkan perang pada hari berikutnya. Di tengah malam, ketika penjaga terbangun di malam hari, dia tiba-tiba menyadari ada cahaya lampu mobil dari beberapa ratus meter jauhnya mengarah ke arah mereka. Dia terkejut, dan langsung berteriak, "Musuh menyerang! Musuh menyerang!" Penjaga bahkan kencing pun tidak keburu. Dia bergegas kembali untuk membunyikan alarm peringatan. Tiba-tiba, seluruh kamp terdengar suara teriakan. Mereka semua bangkit dan bersiap untuk berperang. Tetapi pada saat ini tentara tank besar dan mobil armor pasukan elit Asuro telah sampai ke kamp. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka semua menjatuhkan senjata mereka dan menyerah. Roni memimpin 100 orang tentara penyerbuan. Di kamp yang kacau, dia menangkap Simon Liu yang ingin melarikan diri, dan membunuh Letnan Jenderal Simon Liu, Rangki. Garis bawah. Seluruh proses penyerangan hanya menggunakan waktu 1 jam, dan seluruh kamp Simon Liu telah dikendalikan. Randy Lu melompat keluar dari sebuah mobil armor. Dia yang memakai seragam militer, terlihat sangat mengesankan dan perkasa. Dia tidak seperti generasi kedua orang kaya, melainkan seperti kapten pasukan tentara. Lapor. Kemudian, seorang Yet Pol datang ke depan Randy Lu dan memberi hormat militer kepada Randy Lu. Randy Lu memberikan hormat juga kepadanya. Yet Pol itu berkata, "Lapor Jenderal, ruang komando telah diambil alih." "Baiklah, bawa aku ke sana." Randy Lu merapikan keras seragam militernya, kemudian mengikuti Yet Pol ke ruang komando. Ruang komando Simon Liu jelas lebih baik daripada ruang komando Black Dragon, dan itu terlihat lebih bagus. Randy Lu berjalan menuju ke ruang komando, dan para tentara yang mengendalikan ruang komando semuanya memberikan hormat kepadanya. Begitu dia duduk di kursi di ruang komando, Roni dan yang lainnya membawa Simon Liu dan Jenderal. Pasukan tentara lainnya masuk. "Kamu adalah Simon Liu. Dengan kekuatan kalian yang sekecil ini, kalian berani menyatakan perang dengan tim pasukan elit Asuroku." Randy Lu menatap pria parubaya yang dibawa masuk oleh Roni dengan ekspresi mengejek. Pria dengan janggut di wajahnya terlihat agak kekar, tetapi sebenarnya dia sudah mabuk. Namun, melihat pakaian jenderal yang dipakai olehnya, Randy Lu menebak bahwa dia seharusnya adalah jenderal pasukan tentara, Simon Liu. "Kamu adalah jenderal pasukan elit Asuro, Randy Lu." Simon Liu terus menatap Randy Lu. "Apakah nama Jenderal Randy kami bisa dipanggil ambarangan olehmu?" teriak Roni dengan menamparkan kepala Simon Liu. Simon Liu sangat marah. Dia berkata dengan tidak senang, "Pria seperti apa kalian? Jika kalian hebat askan aku, ayo kita berperang dengan adil." "Brengsek, ini adalah perang. Apakah kamu pikir itu adalah sebuah permainan?" Roni menamparkan kepala Simon Liu lagi. Dia langsung merasa kesal. Bagaimana orang yang memiliki uji yang seperti ini bisa menjadi jenderal pasukan tentara? Sebenarnya, Simon Liu memang hanya seorang pecundang. Dia di permukaan terlihat sangat pintar, tetapi di mata orang-orang pintar, dia hanya seseorang yang bodoh. Dia mengambil alih posisi ayahnya dan menjadi jenderal pasukan tentara. Pasukannya awalnya memiliki 2 letnan jenderal. Hanya karena Simon Liu terlalu tidak kompeten, jadi kedua letnan itu pergi. Hanya ada 1 letnan jenderal, yaitu Franky, dan dia sebelumnya telah dibunuh oleh Roni hanya dengan 1 tembakan. Randy Lu menatap Simon Liu dengan tatapan mengejek, lalu ia menggelengkan kepalanya.
Dia awalnya memang ingin berperang terang-terangan dengan Simon Liu, tetapi Patrick Xiao memberitahunya bahwa Simon Liu tidak perlu dikhawatirkan. Berperang dengan terang-terangan hanya akan membuat para tentara berkorban. Lebih baik menyerang Simon Liu di tengah malam, dan langsung mengendalikan seluruh pasukan Tentarani. Dengan begitu mereka tidak hanya akan mengurangi korban, mereka juga bisa mengambil pasukan Simon Liu untuk memperkuat pasukan mereka. Kemudian Randy Lu menerima saran dari Patrick Xiao dan melakukan penyerangan di malam hari ke Kota Gading. Pada saat ini, Godi berjalan masuk. Ia membawa sebuah berkas dan berkata, "Tuan Muda, dalam serangan malam ini pasukan kita yang terluka totalnya 5 orang, pasukan musuh yang terbunuh ada 152 orang, yang terluka ada 170 orang, sisanya sudah menyerah." Ketika Randy Lu mendengarnya, dia berjalan mendatangi Simon Liu, dan berkata dengan mengejek, "Apakah kamu sudah mendengarnya? Seluruh pasukanmu telah menyerah kepadaku. Bagaimana kamu bisa berperang denganku? Apakah kamu ingin melawanku 1 lawan 1? Lepaskan dia, aku ingin membiarkannya mengakui kekalahannya." Ketika Roni mendengarnya, ia tersenyum mengejek dan langsung melepaskan Simon Liu. Tentara lainnya mengangkat senjata mereka dan menunjukkannya ke Simon Liu, karena mereka takut dia akan melukai Randy Lu. Randy Lu melambaikan tangannya, untuk mengisyaratkan kepada mereka untuk menurunkan senjata mereka, kemudian ia melambaikan tangan kepada Simon Liu, "Ayo, biarkan aku melihat seberapa hebatnya dirimu. Jika kamu bisa menang dariku, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup." Ketika Simon Liu mendengar perkataannya, dia mendengus dan langsung menyerang Randy Lu. Ketika dia baru saja tiba di depan Randy Lu langsung menamparnya. Simon Liu tidak bisa mengelaknya sama sekali. Ditampar oleh Randy Lu, dia mengerang, dan tubuhnya langsung berputar setengah lingkaran. "Aku ingin bertarung denganmu." Simon Liu menjadi geram dan langsung menyerang Randy Lu lagi. Randy Lu menamparkan wajahnya lagi. Kali ini dia menambahkan sedikit kekuatan dan langsung membuat Simon Liu terjatuh ke bawah. Beberapa jejak darah di wajahnya terlihat sangat mengejutkan. "Orang tidak berguna sepertimu juga berani menyatakan perang kepadaku. Siapa kamu?" Randy Lu berjongkok dan menepuk-nepuk wajah Simon Liu. Akhirnya terlihat ketakutan di mata Simon Liu. "Neipi Daulah yang menyuruhku untuk melenyapkanmu, itu bukan urusanku. Aku dikirim oleh Neipi Dao, dan 1.000 tentara itu adalah tentara yang dibawa olehnya." Simon Liu menunjuk-nunjuk Letnan Jenderal yang dikirim oleh Neipi Dao. Letnan Jenderal itu bernama Mateo. Dia adalah seorang jenderal di pasukan tentara Neipi Dao. Melihat Randy Lu menatapnya, Mateo mengatakan banyak hal, tetapi Randy Lu dan yang lainnya tidak bisa mengerti apa yang dia bicarakan. Mateo adalah salah satu dari 8 kelompok etnis utama di Myanmar. Ia berbicara dengan bahasa Myanmar. Randy Lu dan yang lainnya tidak bisa mengerti yang dia katakan sedikit pun. "Apa yang dia bicarakan?" Randy Lu bertanya pada Simon Liu sambil menepuk-nepuk pipinya. Terlihat kemarahan di mata Simon Liu, tetapi dia masih membantunya menerjemahkannya dan berkata, "Dia mengatakan kalian adalah orang asing. Jangan pernah berpikir untuk ikut campur dalam urusan Myanmar. Jika tidak semua pasukan tentara di Myanmar akan berbalik melenyapkan kalian." Ketika Randy Lu mendengarnya, dia berkata dengan mengejek, "Jika pasukan tentara kalian begitu hebat, mengapa kalian tidak melenyapkan para raja narkoba di segitiga emas? Para raja narkoba itu bukan orang Myanmar bukan?" Simon Liu menerjemahkan perkataan Randy Lu kepadanya. Wajah Mateo tiba-tiba berubah menjadi tidak enak dilihat. "Tahan mereka semua, lalu buat pengumuman keluar. Mulai sekarang, Kota Gading akan menjadi bagian dari pasukan elit Asuro. Aku ingin melihat pasukan tentara mana yang masih tidak tahu mati dan masih ingin menantang pasukan elit Asuro kita," ujar Randy Lu dengan suara berat sambil melirik Mateo dan tawanan lainnya. 314. Keesokan harinya, berita bahwa pasukan tentara Simon Liu di Kota Gading dibunuh oleh pasukan elit Asuro dalam semalam langsung menyebar ke seluruh Myanmar seketika. Banyak orang tidak bisa mempercayai fakta ini, terutama para pasukan tentara besar dan Neipi Dao. Mereka semua langsung mengadakan pertemuan darurat. "Apa yang kamu katakan? Pasukan Simon Liu diratakan oleh pasukan elit Asuro hanya dengan semalam?" "Iya, Jenderal Besar, ini adalah berita terbaru yang dipublikasikan di situs resmi."
Dengar-dengar tadi malam pasukan-pasukan elit Asuro datang melakukan penyerangan, dan langsung melenyapkan pasukan Simon Liu dalam semalam. Dengar-dengar lebih dari 100 orang di pasukan Simon Liu telah tewas dan yang lainnya telah menyerah. Sedangkan pasukan elit Asuro hanya tewas beberapa orang. Perwira intelijen pasukan Kachin datang ke kantor Jenderal Besar dengan membawa dokumen pagi-pagi sekan. Pasukan Kachin adalah pasukan tentara terbaik di antara 7 pasukan tentara utama di Myanmar. Mereka memiliki lebih dari 20.000 tentara dan menguasai seluruh daerah bagian Bontok. Kekuatan mereka sangat kuat. Bagaimana mungkin orang pasukan elit Asuro begitu gila? Jenderal Besar, Vincent duduk tegak, dia tidak bisa mempercayainya. Menurut informasi yang dia dapat, Simon Liu memiliki lebih dari 4.000 tentara, dan pasukan elit Asuro hanya memiliki 2.000 tentara. Bahkan jika mereka menyerang Simon Liu pada malam hari, itu juga tidak mungkin akan mencapai kemenangan sebesar itu. Hanya beberapa tentara yang terluka, itu bisa dibilang tidak ada kerugian. Kecuali pasukan elit Asuro memasukkan lebih banyak senjata yang canggih. Apakah mereka ada mengekspos senjata canggih yang mereka gunakan? Tanya Vincent. Perwira intelijen mengangguk dan berkata, dengar-dengar ada pesawat tempur terbang di atas langit negara bagian San beberapa hari ini. Ada masyarakat yang telah mengambil banyak foto dan mempostingnya di internet. Sepertinya itu adalah pesawat tempur yang baru saja didapat dari China. Namun, mereka belum mengkonfirmasinya. Tidak tahu apakah itu milik pasukan elit Asuro atau bukan. Petik 2. Ketika Vincent mendengar itu dia mengerutkan kening, kemudian berkata dengan mencibir, Naipidau ini namanya bermain api. Perwira intelijen itu bingung dan bertanya, apakah Jenderal Besar juga berpikir bahwa Naipidau bukan lawan pasukan elit Asuro? Vincent menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mencibir, bagaimana mungkin masalahnya sesederhana yang kamu pikirkan? Negara Myanmar kita sejak dulu telah menjadi negara kecil yang bisa hidup dengan mengandalkan China, tetapi kamu lihat apa yang telah dilakukan Naipidau selama 2 tahun terakhir ini. Mereka bahkan ingin lebih dekat dengan Monstandia. Bukankah ini sama saja dengan menamparkan wajah China? Tidak peduli apakah pasukan elit Asuro adalah kekuatan yang diam-diam dikelola oleh China atau bukan, tetapi dari pesawat tempur itu, sikap China dapat dilihat. China sudah tidak puas dengan tindakan Naipidau. Kalau tidak percaya kamu tunggu dan lihat kelak, senjata pasukan elit Asuro hanya akan menjadi semakin canggih dan semakin kuat. Selain itu semuanya dipasok dari China. Perwira intelijen terkejut dan berkata, jadi, apakah China ingin campur tangan dengan urusan negara Myanmar kita? Aku tidak tahu, tetapi kelak kita sebaiknya jangan memprovokasi pasukan elit Asuro, bahkan lebih baik bekerja sama dengannya. Vincent menggelengkan kepalanya, matanya sedikit menyipit, dia selalu merasa gelisah di hatinya. Sebelum pasukan elit Asuro muncul, meskipun mereka dan Naipidau sering mengayomi perang saudara, tetapi semuanya berada dalam kendali mereka. Tetapi begitu pasukan elit Asuro muncul, hanya dalam waktu 20-an hari, mereka langsung melenyapkan 2 pasukan tentara. Meskipun organisasi Black Dragon dan Simon Liu hanyalah pasukan tentara kecil, dan kekuatan mereka jauh lebih rendah dari 7 pasukan tentara besar. Tetapi kebangkitan pasukan elit Asuro mungkin akan mengacaukan keseimbangan antara 7 pasukan tentara besar. Aku dengar pemimpin pasukan elit Asuro hanyalah seorang pemuda yang berusia 20-an tahun. Aku benar-benar ingin melihat pemuda seperti apa yang dapat memiliki kemampuan militer yang begitu luar biasa. Vincent bergumam sendiri. Naipidau, Istana Presiden. Setelah menerima berita bahwa pasukan tentara Simon Liu dikendalikan oleh pasukan elit Asuro dalam semalam, Presiden langsung segera mengadakan pertemuan darurat. Simon Liu itu terlalu tidak berguna. 4.000 tentara bahkan tidak bisa mengalahkan 2.000 tentara. Apakah dia itu makan kotoran? Ujar bos bagian militer, Anes, dengan kesal dan memukul meja. Letnan Jenderalnya, Mateo jatuh ke tangan pasukan elit Asuro. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Iya, aku sudah tahu sejak awal bahwa Simon Liu itu tidak dapat diandalkan. Dibandingkan dengan ayahnya, Simon Liu bukanlah apa-apa. Benar-benar menjengkelkan. Sekarang kesombongan pasukan elit Asuro pasti naik. Menteri Kabinet juga menjadi sangat marah. Situasi yang baik dibuat kalah oleh Simon Liu. Mereka langsung menjadi pasif. Ini bukan saatnya untuk marah. Aku memanggil kalian semua untuk melakukan pertemuan ini.
Karena aku ingin mendengar selanjutnya apa ada solusi yang bagus, bukan mendengarkan keluhan kalian. Ujar Presiden dengan suara berat. Dia tentu saja juga cukup marah. Tetapi masalahnya sudah terjadi, apakah kemarahan bisa menyelesaikan masalah? Yang mulia, aku punya ide. Tiba-tiba, seorang menteri kabinet berkata, katakan. Presiden mengangguk. Yang lainnya juga melihat ke menteri kabinet dan mendengarkan pendapatnya. Kokang hanyalah distrik khusus di negara bagian San, hampir tidak ada lagi penduduk asli negara Myanmar kita di sana. Kalau tidak kita bekerja sama dengan pasukan tentara negara bagian San saja dan berjanji kepada mereka, jika mereka bisa melenyapkan pasukan elit Asuro, kita dapat membagi Kokang dalam bentuk tertulis. Ujar Menteri Kabinet, aku setuju, Kokang sudah menjadi seperti China, di sana hampir semua orang adalah orang China. Mereka juga tidak pernah membayar pajak kepada pemerintah kita. Jika mereka benar-benar dapat melenyapkan pasukan elit Asuro, memberikan Kokang kepada mereka juga tidak akan menjadi masalah. Dengan begitu, Jenderal Besar Pasukan Tentara Negara Bagian San dapat menjadi raja di Kokang. Dia pasti akan menerima persyaratan ini. Ujar Menteri Kabinet lainnya sambil mengangguk. Bagaimana jika negara bagian San kalah? Tanya bos militer aneh. Semua orang terkejut, mereka tidak pernah memikirkan masalah ini. Tidak mungkin, ada lebih dari 17.000 tentara di negara bagian San. Mereka memiliki gudang senjata mereka sendiri. Senjata-senjata itu juga lebih canggih dibandingkan dengan 7 pasukan tentara besar. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan pasukan elit Asuro? Ujar Menteri Kabinet sambil menggelengkan kepalanya. Aku juga merasa itu tidak terlalu mungkin. Selain itu, mengatasi pasukan elit Asuro, lebih baik kita jangan bertindak sendiri. Kita hanya bisa membiarkan pasukan tentara lainnya melakukannya. Karena kita tidak tahu apakah pasukan elit Asuro adalah tentara yang diatur oleh China atau bukan. Ujar Presiden dengan perlahan. Baiklah, siapa yang akan pergi ke negara bagian San untuk bernegosiasi? Anes bertanya lagi. Aku saja, ujar Menteri Kabinet. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu. Aku harap pasukan tentara negara bagian San tidak akan mengecewakan kita. Ujar Presiden sambil mengangguk. Semua orang mengangkat bahu. Mereka merasa bahwa Presiden terlalu cemas. Jika 17.000 tentara tidak bisa mengalahkan pasukan elit Asuro, maka mereka tidak akan ada cara lain lagi. Sebenarnya Naikido tidak perlu merencanakannya. Pada saat ini, Jenderal Besar Tentara Negara Bagian San, Gordon, sudah sangat cemas. Mereka memiliki 3 pasukan tentara di negara bagian San, satunya adalah Simon Liu di Kota Gading, satunya lagi adalah organisasi Black Dragon di Kokang. Meskipun kedua pasukan tentara itu mandiri, tetapi mereka semua bergantung pada keberadaan pasukan tentara besar mereka ini. Tidak disangka, 3 pemuda itu membunuh Jordan hanya dalam semalam, dan mengambil kendali organisasi Black Dragon, lalu mengganti namanya menjadi pasukan elit Asuro. Sebenarnya Simon Liu menyerang pasukan elit Asuro juga merupakan maksud tersembunyi mereka. Pada saat ini, berita Simon Liu dilenyapkan dalam semalaman oleh pasukan elit Asuro. Sedikit memiliki berita bahwa pasukan elit Asuro memiliki sejumlah senjata canggih. Itu membuat dia sebagai jenderal besar negara bagian San tidak bisa duduk diam. Dia merasa bahwa pasukan elit Asuro telah mengancam mereka. Dia harus menemukan solusi untuk menyelesaikan mereka. Komandan, ada panggilan dari Naikido, Menteri Kabinet yang menelpon. Ketika Gordon sedang sangat cemas, Letnan Jenderal menyerahkan ponsel kepada Gordon. 315. Tuan, telah dikonfirmasi. Tuan muda memang dibunuh oleh Randy Liu. Keluarga Zuo di kota Yudoda. Setelah Ariel pergi ke Myanmar dan dia menghilang, keluarga Zuo meluncurkan penyelidikan darurat, dan akhirnya hari ini mendapatkan berita. Kepala pelayan datang langsung melapor ke Fernan untuk pertama kalinya. Brengsek, Fernan mengepalkan kedua tingginya. Terlihat kilatan cahaya pembunuhan yang mendalam di matanya. Tuan, Randy Liu itu juga membunuh Jenderal Jordan pasukan Black Dragon Myanmar. Dia mengambil alih organisasi Black Dragon. Kemarin, dia melenyapkan 1 jenderal pasukan tentara yang lebih besar lagi. Dengar-dengar saat ini ia memiliki 6.000 tentara di tangannya, dan ia telah menjadi seorang jenderal pasukan tentara. Ujar kepala pelayan. Apa? Fernan langsung berdiri. Dia lebih terkejut daripada mendengar berita bahwa putranya dibunuh oleh Randy Liu. Randy Liu, siapa dia sebenarnya?
Mengapa ia bisa memiliki kekuatan yang gila seperti itu? Organisasi Black Dragon memiliki lebih dari 2.000 tentara. Bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak tentara? Tuan, kami juga mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu, pihak militer diam-diam mengirim sejumlah senjata ke Kokang. Karena tidak diumumkan ke publik, jadi sampai sekarang belum ada seorang pun di Myanmar yang mengetahui hal ini. Kami kira seharusnya bos kota Jingranglah yang membantu Randy Lu, sehingga dia baru bisa bangkit di Kokang. Ujar kepala pelayan lagi. Ekspresi wajah Fernand berubah lagi. Tidak disangka masih ada bos di belakang Randy Lu yang membantunya. Kalau begitu, bagaimana dia bisa membalaskan dendam putranya? Terlihat ketidaksenangan di mata Fernand. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ketika berhadapan dengan Randy Lu, dia akan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tuan, kelihatannya kekuatan Randy Lu benar-benar tidak terduga. Hanya berdasarkan kekuatan kita sendiri, kemungkinan besar kita tidak bisa menggoyahkan Randy Lu. Ujar kepala pelayan. Fernand menghela napas dengan tidak berdaya dan berkata, jangan katakan hal ini ke yang lain dulu. Biarkan saja dulu, ketika waktunya sudah tepat, baru membalaskan dendam untuk Ariel. Jangankan kekuatan Randy Lu sekarang sangat menakutkan. Bahkan jika Randy Lu tidak mengendalikan pasukan tentara di Myanmar, keluarga Zuo juga masih memiliki sebuah rahasia di tangan Randy Lu. Dia tidak akan berani dengan mudahnya berperang dengan Randy Lu. Adapun dendam putranya, terlihat kilatan kekejaman di mata Fernand. Hanya bisa menyalahkan dia sendiri yang tidak eruntung. Siapa suruh dia memprovokasi Randy Lu? Ketua pelayan mengangguk. Setelah mengetahui Randy Lu berada di Myanmar, dia sudah tahu bahwa jika keluarga Zuo ingin membalas dendam itu akan sangat sulit. Takutnya seluruh keluarganya harus terjebak dalam masalah itu. Tepat ketika Fernand sudah menyerah ingin balas dendam kepada Randy Lu, tiba-tiba terdengar suara. Perke, Ahian di luar villa. Ada apa? Fernand bertanya dengan suara berat. Kepala pelayan juga tampak bingung, jadi dia pergi melihatnya. Kemudian, seorang penjaga keamanan berlari masuk dan berkata dengan panik, Tuan, gawat, ada orang yang menerobos masuk, kami tidak bisa menghentikannya. Apa? Keterlaluan. Menerobos masuk ke villa dengan sembarangan, dan masih begitu sombong. Fernand sangat marah, dan dia langsung segera bergegas keluar. Dia melihat seorang pria muda berjalan mendekatinya dengan membawa beberapa pengawal, sedangkan belasan penjaga keamanan keluarga Zuo terbaring di bawah sambil bersenandung kesakitan. Fernand langsung gemetaran. Dia tidak tahu siapa pemuda itu, tetapi dia merasakan tekanan yang kuat daunnya. Elfu adalah tekanan yang diberikan oleh aura orang yang hebat. Siapa Anda? Mengapa menerobos ke villa keluarga Zuo? Fernand mengerutkan kening dan bertanya kepada pemuda yang berjalan mendekatinya. Pemuda itu berjalan sampai ke depan Fernand dan berhenti 2 meter di depannya. Ia melihat Fernand dari atas ke bawah, dan seorang pengawal di belakangnya berteriak kepada Fernand, Fernand, cepat beri hormat kepada Tuan Muda. Tuan Muda. Fernand sedikit bingung. Ia melihat pemuda itu dari atas ke bawah, dan dia merasakan ada firasat buruk di hatinya. Iya, aku adalah Jackie Zuo, tuan muda ketiga dari keluarga Zuo di keluarga Hermit. Keluarga Zuo kalian diciptakan oleh organisasi keluarga kami 100 tahun yang lalu, aku adalah tuanmu. Ujar pemuda itu dengan arogan. Fernand langsung gemetaran. Dia pernah mendengar tentang keluarga Hermit. Kakeknya lah yang mengatakannya kepadanya. Mereka juga menuliskan moto keluarga, kelak, semua orang dalam keluarga Zuo. Jika mereka bertemu dengan keluarga asal mereka, mereka harus menghormatinya sebagai tuannya. Sudah bertahun-tahun dia tidak pernah bertemu dengan keluarga asalnya, dan mereka telah melupakan hal itu. Tidak disangka tuan rumah keluarga hari ini datang menemuinya. Ternyata Tuan Muda Jackie, ayo silakan masuk. Fernand merespon dan langsung menyapanya dengan hormat. Jackie Zuo mengangguk dan berjalan masuk ke dalam villa dengan angkuh. Setelah masuk ke dalam, Jackie Zuo duduk di kursi tuan rumah dengan sesukanya, dan beberapa orang berdiri di belakangnya. Fernand dan kepala pelayan tidak berani duduk. Setelah kepala pelayan menuangkan teh, Fernand baru bertanya dengan berhati-hati, apakah Tuan Muda Jackie tiba-tiba datang karena ada urusan? Jackie Zuo mengangguk dan bertanya, apakah kamu tahu kejadian villa keluarga Lan yang diidapkan beberapa waktu lalu? Fernand mengangguk dan berkata, polisi menyebut kejadian ledakan itu sebagai kasus balas dendam, kemudian diselesaikan begitu saja. Apakah begitu? Ujar Jackie Zuo sambil menyeringai. Ini adalah pernyataan pihak polisi.
Kami tidak akrab dengan keluarga Lan, jadi kami tidak tahu faktor spesifiknya. Ujar Fernan dengan berhati-hati. Iya, kamu gunakan semua kemampuanmu. Kamu harus menyelidiki masalah ini dengan jelas dalam beberapa hari ini. Oh iya, kamu sebaiknya memeriksanya dengan cermat. Orang yang bernama Lani, dia memiliki dendam dengan siapa saja di kota Yudoda ini. Ujar Jackie Zhou. Baiklah, aku akan mengatur orang untuk memeriksanya. Fernan mengangguk tetapi dia masih merasa bingung. Setelah dia meminta kepala pelayan untuk mengatur orang untuk menyelidiki masalah itu, dia bertanya lagi dengan penasaran. Tuan muda Jackie, apakah Lani itu bermasalah? Dia juga bekerja untuk Arjan. Dengar-dengar Arjan meninggal di kota Yudoda, dan manik ajaib miliknya hilang. Jika tebakan kami tidak salah, manik itu pasti berada di tangan orang yang telah membunuh dan meledakkan villa ke keluarga Lan. Jackie Zhou juga tidak takut Fernan akan bocor hal itu. Dia langsung memberitahu rahasia itu kepadanya. Sebenarnya, manik ajaib milik keluarga Lan itu tidak lagi menjadi rahasia. Banyak keluarga Hermit sudah mengetahuinya. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa manik ajaib itu mungkin akan menjadi sebuah teknologi atau yang lainnya di masa depan. Mereka semua berpikir bahwa itu seharusnya memiliki kekuatan ajaib atau senjata ajaib. Jadi sejauh ini, selain keluarga Lan, tidak ada yang tahu manik itu jatuh ke tangan Rendilu. Manik ajaib. Fernan merasa sedikit terkejut. Manik apa yang bisa membuat keluarga Hermit begitu mempedulikannya? Iya, tetapi sampai sekarang tidak ada yang tahu barang apa sebenarnya manik ajaib itu. Kami curiga Arjan diam-diam datang ke kota Yudoda. Seharusnya dia sedang berusaha mencari cara untuk memecahkan rahasia manik itu. Sekarang tidak hanya keluarga Zhou, keluarga Chen, keluarga Zhang, keluarga Liu dan yang lainnya semuanya telah datang ke kota Yudoda. Tujuan mereka juga ada, manik ajaib itu. Kita harus mendapatkan keberadaan manik itu sebelum mereka, dan berusaha untuk menjadi orang pertama yang merebut manik itu. Ujar Jackie Zhou. Fernan mengangguk tetapi dia tiba-tiba memiliki rencana. Tuan muda Jackie, aku curiga manik ajaib itu ada di tangan Rendilu. Terlihat kilatan cahaya pembunuh melintas di mata Fernan. Dia tentu saja tidak tahu bahwa manik itu berada di tangan Rendilu. Dia hanya ingin memfitnah Rendilu, kemudian menyuruh Jackie Zhou untuk mengatasi Rendilu. Karena dia tahu kekuatan keluarga Hermit sangat kuat, dia tidak berpikir Rendilu akan bisa menjadi lawan Jackie Zhou. 316. Selama dari lebih 10 hari berikutnya, Rendilu tetap berada di Myanmar. Sejak ia mengalahkan Simon Liu, seluruh tentara di Myanmar menjadi sangat sunyi. Itu sangat tidak biasa. Rendilu merasa pasti akan ada sesuatu yang besar akan terjadi padanya di beberapa waktu yang akan datang. Jadi dia tetap tinggal dan terus mengawasi pelatihan. Sekarang pasukannya telah melatih lebih dari 100 pilot, beberapa di antaranya adalah pilot yang khusus mengendarai pesawat perang, dan ada beberapa menjadi pilot helikopter militer. Walaupun mereka semua baru masuk ke dalam tim, tetapi tidak perlu waktu yang lama. Rendilu percaya bahwa mereka pasti akan menjadi orang yang bisa ia andalkan. Angkatan Darat Tank tidak perlu dikatakan lagi. Sekarang mereka telah melatih 4 formasi utama, dibagi menjadi 1000 tim tank A, 1000 tim tank B, 1000 tim armor A, dan 1000 tim armor B. 2000 tentara yang tersisa adalah tim logistik dan cadangan. Pada saat perang, pada dasarnya yang akan digunakan hanya 4000 pasukan utama dan 100.000 pasukan udara. Jenderal Indrawu, Wakil Jenderal Negara Bagian Sang ingin berbicara dengan Anda Mela. Ini telepon. Petugas sipil datang ke sisi Rendilu dengan membawa telepon nirkabel. Pada saat ini Rendilu sedang mengawasi pelatihan di lapangan. Sejak mengalahkan Simon Liu setengah bulan yang lalu, Rendilu menyatakan dirinya sendiri sebagai Jenderal Besar Pasukan Elit Asuro, sementara Roni dan Patrick Xiao dibagi menjadi Jenderal kiri dan kanan, dan Godi adalah Jenderal Utama Angkatan Udara. Begitu dilihat mereka memang layak dengan posisi mereka. Rendilu melakukan itu untuk memberikan ruang peningkatan pada bawahannya dan meningkatkan antusiasme mereka. Apakah dia bisa berbicara bahasa China? Tanya Rendilu. Petugas sipil mengangguk. Rendilu menjawab telepon dan berkata, Rendilu dari pasukan elit Asuro. Jenderal Rendi, aku adalah Indrawu, Wakil Jenderal Negara Bagian Sang. Apakah Jenderal Rendi memiliki waktu untuk berbicara? Tanya Indrawu di sisi lain telepon dengan sabar. Oke, apa yang ingin disampaikan Wakil Jenderal Indra kepadaku?
Ujar Randy Lu. Jenderal Randy. Sebelumnya Jordan Hei menguasai organisasi Black Dragon. Organisasi Black Dragon merupakan afiliasi negara bagian San. Apakah Jenderal Randy tahu akan hal ini? Tanya Indra Wu. Aku tidak tahu. Selain itu sekarang tidak ada organisasi Black Dragon lagi. Hanya ada pasukan elit Asuro. Ketika Randy Lu mendengar perkataannya, senyuman mengejek muncul di matanya. Sudah berdiam selama setengah bulan, apakah kalian akhirnya sudah mau bertindak? Iya, aku tahu, tetapi pasukan elit Asuromu juga berasal dari organisasi Black Dragon, bukan? Indra Wu mengingatkannya. Jenderal Indra, apa yang ingin kamu katakan langsung katakan saja. Aku tidak suka bertele-tele. Bukankah belak-belakan akan lebih baik? Ujar Randy Lu dengan mengejek. Indra Wu yang di sisi telepon sana terdiam beberapa saat, kemudian ia berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan langsung mengatakannya. Maksud kami sangat sederhana. Karena Jenderal Randy telah mengambil alih organisasi Black Dragon, maka kamu harus memenuhi perjanjian yang sebelumnya yang ditandatangani Jordan Hei dengan kami. Jika tidak, itu mungkin dapat menyebabkan perang antara kedua belah pihak. Jadi, jika aku tidak memenuhi perjanjiannya, maka negara bagian San akan menyerangku. Randy Lu mengangkat alisnya dan berkata dengan nada bicara sedikit mengejek. Jenderal Randy, kamu harus memikirkannya dengan baik. Kamu hanya memiliki 5-6 ribu tentara, dan kami memiliki 15.000 tentara, 3 kali lipat dari tentara milikmu. Indra Wu langsung mengancamnya. Aku masih ingat setengah bulan yang lalu, Simon. Liu memiliki 4.000 tentara. Aan aku nanya memiliki Z.000 tentara. Kemudian dia pikir dia bisa dengan mudahnya melenyapkanku. Akhirnya, pasukanku bertambah menjadi 6.000 orang. Ujar Randy Lu dengan ringan. Indra Wu yang di sisi telepon sana tertawa dan berkata, Jenderal Randy, apakah kamu ingin membandingkan kami dengan Simon Liu? Aku tadi hanya membuat analogi. Jenderal Indra tentu saja tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Tetapi aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa aku pasukan elit Asuro hanya mempertimbangkan mitra kerjasama. Yang lainnya tidak perlu dibicarakan. Setelah Randy Lu mengatakannya, ia langsung menutup teleponnya. Melihat dia menutup telepon, petugas sipil bergegas mendekatinya dan mengambil ponsel dannya. Pada saat ini, Roni datang dan berkata, aku hari ini pergi mengelilingi Kokang. Aku menyadari bahwa ternyata banyak pesilat datang ke Kokang. Aku merasa sedikit aneh, jadi aku memerintahkan orang untuk menyelidikinya. Kokang tempat yang begitu kecil. Beberapa hari ini masuk beberapa ratusan pesilat yang tidak dikenal identitasnya. Mereka semua berasal dari dalam negeri. Ratusan pesilat. Randy Lu mengangkat alisnya. Di masyarakat biasa mana ada begitu banyak pesilat, pasti keluarga Hermit telah bergerak. Mungkinkah keluarga Lan datang mencarinya ke Myanmar? Randy Lu merasa bahwa mungkin keluarga Lan ingin datang balas dendam kepadanya, tetapi mendapati dia memiliki begitu banyak pasukan di bawah komandonya. Kemudian dia memanggil seluruh pesilat keluarga untuk datang. Iya, selain itu kebanyakan dari mereka memiliki pistol. Tujuan orang-orang ini mungkin adalah kita. Ujar Roni sambil mengangguk. Apakah mereka bergabung dengan negara bagian San? Randy Lu sedikit terkejut, memikirkan panggilan telepon dari Indra Wu negara bagian San tadi. Kemudian mengaitkannya dengan apa yang dikatakan Roni. Dia merasa itu sangat mungkin. Apakah kamu kenal dengan mereka? Roni menatap Randy Lu dengan terkejut. Iya, jika tebakanku benar, mereka pasti orang keluarga Lan dari keluarga Hermit. Ujar Randy Lu. Brengsek, untungnya sekarang sudah ada pasukan. Kalau tidak ini namanya bermain api di tali kawat. Ujar Roni dengan tidak berdaya. Sebelumnya, dia tidak merasa keluarga Hermit begitu kuat, tetapi hari ini dia melihat ratusan pesilat dari keluarga Hermit. Selain itu kekuatan para pesilat itu tidak lemah. Dengan begitu dia baru tahu seberapa gilanya keluarga Hermit. Randy Lu tersenyum dan berkata, bersiaplah untuk berperang. Orang-orang keluarga Hermit pasti sudah bekerja sama dengan orang negara bagian San. Peperangan kali ini mungkin akan sulit. Jika tidak ada keluarga Lan, Randy Lu tidak akan pernah menaruh negara bagian San di matanya. Negara bagian San memiliki 15.000 tentara, itu memang 3 kali lipat dari pasukannya. Tetapi di hadapan senjata absolut, bahkan jika ada 15.000 orang lagi, itu juga tidak cukup untuk melenyapkan pasukan elit Asuro. Tetapi sekarang keluarga Lan masuk peperangan agak sulit untuk dikatakan.
Jika keluarga Lan memiliki seseorang dengan kekuatan yang lebih hebat darinya, kemungkinan besar pasukan tentaranya akan melakukan pemenggalan. Namun, Randy Lu juga tidak terlalu mempedulikannya. Jika keluarga Lan benar-benar memiliki orang yang hebat, ia juga memiliki rencana penanggulangannya. Hanya saja semua tentaranya telah dilatih secara sistematis. Setiap tentara pada dasarnya direkrut dengan uang. Jika banyak yang mati itu juga akan sangat disayangkan. Iya, bagaimanapun setelah setengah bulan pelatihan yang begitu mengerikan, kekuatan tempur tim utama sudah meningkat banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam peperangan kali ini, kita pasti akan mengguncang seluruh negara Myanmar. Ujar Roni dengan acuh tak acuh. Dia belum tahu dampak konflik antara pesilat dengan tentara, jadi dia tidak berpikiran sebanyak Randy Lu. Kalau begitu beritahu semua Yekto untuk datang melakukan pertemuan. Peperangan kali ini seharusnya sudah dekat, mungkin dalam 2 hari ini. Randy Lu mengangguk kemudian berjalan menuju area kantor. Dia tidak pernah berpikir ingin mengembangkan pasukan-pasukan elit Asurunya menjadi skala besar. Tetapi jika pasukan tentara di Myanmar suka mencari masalah dengannya, maka dia tidak keberatan menciptakan sebuah pasukan yang bahkan Myanmar pun akan merasa takut kepadanya. Sebelumnya Villa Jordan Hei telah sepenuhnya diubah menjadi ruang komando tempur, tetapi itu juga bersifat sementara. Randy Lu berencana untuk menunggu keadaannya stabil, kemudian baru menginvestasikan sejumlah uang untuk memperluas kamp militer. Ketika tiba di ruang komando, Randy Lu bersandar di kursinya, merokok sambil menunggu semua orang datang untuk mengadakan pertemuan. 317. Markas Besar Pasukan Negara Bagian San. Jenderal, anak itu tidak tahu diri sedikit pun. Kita langsung mulai saja perangnya. Aku ingin melihat berapa lama dia dapat bertahan dengan 5-6 ribu tentara. Setelah Randy Lu menutup telepon, Indrawu merasa sangat marah. Negara bagian San mereka bahkan Mighty Dao pun tidak mereka takuti. Mereka berani langsung memulai perang. Randy Lu yang hanya memiliki pasukan-pasukan elit Asuro yang begitu kecil, bahkan berani angkuh di depannya, itu tidak terlalu memberinya wajah. Jangan tergesa-gesa, tunggu 2 hari lagi, nanti akan ada orang yang akan membantu kita menghabisi anak itu. Ujar Gordon dengan penuh percaya diri. Apakah maksudmu keluarga Lan dari China? Mereka hanya beberapa ratus orang, bahkan jika kita memberi mereka senjata, mereka juga tidak mungkin bisa menjadi lawan pasukan elit Asuro. Ujar Indrawu dengan terkejut. Dia merasa sepertinya keluarga Lan sudah gila. Mereka bahkan berani memprovokasi ribuan tentara dengan ratusan orang. Kamu terlalu meremehkan pesilat dari China. Mereka tidak seperti tentara biasanya. Puluhan tentara biasamu tidak mungkin bisa menjadi lawan mereka. Selain itu, bahkan jika mereka kalah, mereka pasti akan menyebabkan kerugian yang besar kepada pasukan elit Asuro. Ketika saat itu, kita baru bertindak, bukankah itu lebih menghemat tenaga? Ujar Gordon sambil tersenyum. Baiklah, berapa banyak senjata yang mereka inginkan? Tanya Indrawu. 500 seragam militer. Harus aku akui keluarga Lan benar-benar hebat. Ternyata mereka memiliki ratusan pesilat, itu jauh lebih kuat daripada tentara bayaran internasional. Ujar Gordon dengan mengaguminya. Bagaimanapun, pesilat dari China sudah terkenal di seluruh dunia. Mempersenjatai mereka, itu pasti tidak akan bisa dilawan oleh tentara biasa. Ujar Indrawu sambil mengangguk. Iya, nyatakan perang kepada pasukan elit Asuro. Tanggalnya ditetapkan pada lusa. Aku pikir Randy Lu pasti mengira bahwa keluarga Lan bergabung dengan kita. Kemudian berpikir bahwa pertempuran akan dilakukan lusa. Dia pasti tidak menyangka. Besok malam, 500 pesilat keluarga Lan akan menghabisi pasukan elit Asuronya. Ujar Gordon sambil tersenyum jahat. Ketika Indrawu mendengar perkataannya, dia memujinya dan berkata, Jenderal memang lebih hebat, rencananya sangat sempurna. Perang tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan, terkadang kamu perlu menggunakan otakmu. Jika bisa mengalahkan orang dengan tidak berperang itu akan lebih baik, kita harus memahami pihak lawan, membuat kerugian perang sekecil mungkin, atau mengatur semuanya sesuai waktu. Gunakan semua kekuatan yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuatan sendiri, ini baru merupakan dasar untuk bertahan hidup. Ujar Gordon dengan bangga. Yang dikatakan jenderal itu benar, aku sudah mempelajarinya. Ujar Indrawu dengan hormat. Iya, keluarlah, berusahalah untuk memenuhi permintaan senjata keluarga Lan.
Pada saat ini semakin bagus senjata yang mereka inginkan, itu berarti semakin banyak orang pasukan elit Asuro yang akan mereka bunuh untuk kita besok malam. Ujar Gordon. Iya, Indrawu mengangguk kemudian dia keluar. Gordon mengeluarkan sebatang cerutu dan menyalakannya. Ia memandangi pemandangan di luar jendela, matanya menunjukkan penghinaan. Pasukan elit Asuro yang begitu kecil berani tidak menaatiku pasukan tentaraku. Apakah mereka merasa aku sedikit berdiam dalam beberapa tahun terakhir ini? Nyonya, Gordon sangat dapat dipercaya. Dia telah mengirimi kita semua senjata dan peralatan yang kita butuhkan. Di pinggiran distrik Kokang, seorang pria tua melapor ke Lian Yi. Iya, suruh semua orang untuk bersiap dengan baik. Hari ini kita akan menyerang pasukan elit Asuro. Buat mereka terkejut dan tidak bisa bertindak. Lian Yi mengangguk, matanya penuh dengan aura pembunuhan. Ketika mereka datang ke Myanmar, mereka tidak pernah menyangka bahwa Rendilu ternyata mendirikan pasukan di sini, dan membuatnya salah melihat arah. Jadi butuh hampir 10 hari dia baru tahu bahwa Rendilu telah mengendalikan sebuah pasukan tentara. Dengan begitu, mereka jadi tidak berani bertindak gegabah, dan akhirnya Lian Yi langsung meminta izin kepada ketua keluarga untuk meminta ketua keluarga mengirimkan semua pesilat kepadanya ke Myanmar. Setelah ketua keluarga Lan tahu bahwa Rendilu telah mendirikan pasukan di Myanmar, tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia langsung mengirim 500 pesilat dari keluarga Lan ke Myanmar, dan bersiap untuk melawan Rendilu. Manik ajaib itu terlalu penting bagi keluarga Lan. Itu adalah harta karun yang keluarga Lan rebut kembali dengan susah payah. Meskipun mereka belum memecahkan rahasia di balik manik itu, tetapi berdasarkan penglihatan keluarga Lan, mereka menduga manik itu pasti menyembunyikan rahasia besar. Rahasia itu mungkin adalah modal kebangkitan atau titik balik bagi keluarga Lan. Jadi bagaimanapun, mereka harus merebut kembali manik itu dari Rendilu. Mengenai dendam Arjan, itu adalah urusan Lian Yi. Keluarga Lan tidak berpikiran seperti itu. Bahkan karena Arjan mengacaukan rencananya, banyak orang di keluarga Lan merasa bahwa Arjan layak mati. Jika bukan karena ketidakmampuan Arjan, bagaimana mungkin keluarga Lan harus melakukan tindakan sebesar itu? Nyonya, negara bagian San begitu bermurah hati, aku pikir mungkin ada yang sesuatu di balik kebaikan mereka ini. Ujar Hengkilan sambil mengerutkan kening. Menurutmu apa yang ingin mereka lakukan? Lian Yi menatap ke Hengkilan. Sejauh yang aku tahu, Rendilu sebelumnya tidak pernah datang ke Myanmar. Alasan mengapa dia datang ke Myanmar adalah untuk menegosiasikan bisnis batu asli. Karena ketika dia berada di kota Yugoda, dia telah memenangkan saluran batu asli dari keluarga Zuo dan keluarga Zhou dari Central Plains. Aku hari ini juga telah mencari tahu, pasukan di Kokang sebelumnya disebut organisasi Black Dragon, itu dikendalikan orang yang bernama Jordan Hei. Dia memiliki 3 tempat batu asli di tangannya. Dan dia dibunuh oleh Rendilu. Lalu pasukan elit Asuro milik Rendilu ini mungkin telah menyebabkan ketidakpuasan negara bagian San. Mungkin negara bagian San juga kebetulan ingin menyerang pasukan elit Asuro. Dan kita kebetulan muncul. Lalu mereka menggunakan kita untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Atau mereka hanya menunggu mendapatkan keuntungan. Ujar Hengkilan dengan menganalisisnya. Lian Yi dan yang lainnya terkejut. Mereka merasa yang dikatakan Hengkilan masuk akal. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Gordon dan yang lainnya dari negara bagian San sudah tahu bahwa Rendilu memiliki manik ajaib di tangannya, tetapi mereka merasa takut. Jika Gordon dan yang lainnya juga ingin mendapatkan manik ajaib, kemungkinan besar ketika mereka baru saja mengalahkan Rendilu, atau pihaknya dan pihak Rendilu sedang mengalami cedera parah, mereka akan keluar untuk memanen hasil. Berdasarkan dengan yang kamu katakan, menurutmu bagaimana kita bisa memecahkan situasi ini? Tanya Lian Yi dengan melihat Hengkilan dengan kagum. Aku pikir kita seharusnya menahan diri terlebih dahulu. Tunggu pasukan mereka berdua cedera parah baru bertindak, kemudian baru sekaligus mengalahkan Rendilu. Dengan begitu, kita juga dapat mengurangi korban di pihak kita. Ujar Hengkilan. Lalu jika mereka tidak memulai perang, apakah kita harus terus menunggu di sini? Tanya seorang pria parubaya. Hengkilan langsung terdiam dibuat oleh pertanyaannya. Dia juga ingin membunuh Rendilu sesegera mungkin untuk membalaskan dendam putrinya, Lani. Mereka sudah menyatakan perang. Mereka sudah menyatakan perang. Ketika semua orang terdiam, seorang pemuda tiba-tiba berkata dengan penuh semangat sambil memegang ponsel. Pernyataan perang apa? Lian Yi bertanya dengan mengerutkan keningnya.
Nyonya, negara bagian San menyatakan perang terhadap pasukan elit Asuro. Yang ditebak Hengkilan itu benar, mereka akan memulai perang besok pagi. Mereka memang ingin menggunakan kita untuk menyerang terlebih dahulu. Setelah pemuda itu mengatakannya, ia menyerahkan ponsel kepada Lian Li. Lian Li melihat konten yang diterjemahkan, terlihat aura pembunuhan di matanya. Negara bagian San sialan, berani-beraninya mereka menggunakan keluarga Lanku, biarkan mereka merasakan rasanya dipergunakan balik.